Pulau Jawa sudah dihuni peradaban manusia sejak 1,7 juta tahun yang lampau. Dari peradaban Pithecanthropus erectus di lembah-lembah Bengawan Solo hingga peradaban manusia modern. Ada jeda vakum yang belum mampu dijelaskan dari masa antara peradaban purba ini hingga sewaktu ditemukannya peradaban tertulis pertama di Pulau Jawa. Bukti tertulis pertama tersebut merupakan bagian dari sejarah kerajaan Tarumanegara. History with Suto akan menjelajahi kerajaan tertua di Pulau Jawa. Silahkan simak terus video ini. Prasasti Ciaruteun adalah salah satu bukti tertua peradaban tertulis di Pulau Jawa. Inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Demikian bunyi prasasti Ciaruteun ini, yang berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta, yang dari bentuk hurufnya diperkirakan dibuat pada abad ke-5 Masehi. Isi prasasti sendiri menceritakan kebesaran Raja Purnawarman yang memerintah Tarumanegara, yang diperbandingkan dengan Dewa Wisnu, yang dalam mitologi Hindu adalah dewa pemelihara dunia. Dan sebagai penanda kekuasaan Purnawarman, tercetak sepasang telapak kakinya di atas batu prasasti. Di bawah ini adalah Kali Ciliwung yang melintasi daerah Depok, yang dulu termasuk kawasan kerajaan Tarumanegara juga. Sementara di bawah ini adalah Sungai Cisadane yang berhulu di Gunung Pangrango dan bermuara di sekitar Tanjung Burung, Teluk Naga, Banten, yang melintasi daerah Bogor hingga Tangerang. Menurut kesepakatan para ahli sejarah, kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad 4 hingga abad ke-5 Masehi. Berdasarkan bukti 7 prasasti peninggalannya, wilayah kekuasaan Tarumanegara berada di kawasan Sungai Cisadane di bagian barat, Ciliwung di bagian tengah, dan Sungai Citarum di bagian timur. Bisa dianggap, kawasan kekuasaan kerajaan Tarumanegara dulu adalah wilayah Jabodetabek sekarang. Berkuasa di kawasan yang di antara 3 sungai besar itu, Sang Raja Purnawarman adalah sosok penguasa yang sangat peduli dengan infrastruktur sungai. Hal ini termaktub dalam salah satu peninggalan Tarumanegara lainnya, yaitu dalam Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu, di daerah Koja, Jakarta Utara sekarang. Prasasti itu ditemukan di tepian Kali Cakung. Prasasti Tugu adalah prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Raja Purnawarman. Prasasti inilah yang berisi keterangan terbanyak tentang Tarumanegara dan Purnawarman. Namun sayangnya tidak menuliskan angka tahun, meskipun sudah menuliskan unsur-unsur penanggalan yang lain. Para ahli sejarah sepakat bahwa dari analisa bahasa dan karakteristik huruf, Prasasti Tugu diperkirakan dibuat sekitar abad ke-5 Masehi. Prasasti Tugu berisi mengenai 2 sungai, Candrabaga dan Gomati. Sungai Candrabaga yang telah digali terlebih dahulu dan airnya mengalir sampai ke laut dan melewati kerajaan Purnawarman yang termasyhur. Raja Purnawarman yang mulia dan mempunyai lengan yang kencang dan kuat, memerintahkan penggalian sungai sepanjang 6.122 tombak yang bernama Gomati. Penggalian sungai Gomati ini
dilakukan pada tahun ke-22 dari masa pemerintahan Purnawarman, dan selesai dalam tempo 21 hari, yaitu dimulai dari tanggal 8 Paro Gelap bulan Palguna dan selesai tanggal 13 Paro Terang bulan Caitra. Disebutkan bahwa Sungai Gomati yang permai dan berair jernih itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia Sang Pendeta Nenekda atau Sang Purnawarman. Selamatan bagi pekerjaan ini dilakukan oleh para Brahmana disertai 1000 ekor sapi yang dihadiahkan. Demikian isi prasasti Tugu, prasasti peninggalan Tarumanegara yang paling banyak keterangannya, yang dapat disimpulkan bahwa Purnawarman adalah penguasa politik Tarumanegara yang gagah berani. Kehidupan rakyat Tarumanegara adalah petani dan peternak. Selain itu adalah sistem pengairan air di Tarumanegara, selain sebagai irigasi untuk pertanian, adalah juga untuk pengendali banjir, di mana kawasan Tarumanegara adalah kawasan yang diapit 3 sungai besar. Prasasti lainnya sebagai sumber primer sejarah Tarumanegara adalah Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghyang. Bahasa dan karakter hurufnya sama, tak berangka tahun juga, dan berisi pemujaan kepada Sang Raja Purnawarman. Demikian eksistensi Kerajaan Tarumanegara ditinjau dari sumber sejarah primernya, dari 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara itu sendiri. Bisa dibilang, wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara adalah kawasan yang disebut Jabodetabek sekarang. Dari bukti peninggalan tertulisnya, bisa disebut bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa, yang eksis pada awal abad 4 hingga abad ke-5 Masehi. Sumber sejarah sekunder lainnya yang sejaman adalah catatan Fahin, rahib Buddha yang berasal dari Cina. Fahin pada awal abad ke-5 Masehi melakukan perjalanan dari Cina ke India. Kapalnya terdampar di Pulau Jawa dan sempat tinggal selama 5 bulan. Walaupun tak secara jelas menyebut Tarumanegara dan hanya menyebut kata Jawa Dwipa. Sumber lainnya dari kronik Cina pada zaman dinasti Sui dan Tang pada kurun waktu abad 6 hingga abad ke-7 Masehi. Yang menyebutkan ada utusan diplomatik dari Tolomo atau Taruma yang datang ke Cina. Selain bukti sejarah primer dan sekunder tersebut, tak ada lagi yang menyebutkan tentang Purnawarman atau kisah Tarumanegara setelah kekuasaan Purnawarman. Tak ada sisa bekas kerajaan, situs lainnya, atau sisa bekas ibu kota kerajaan. Tarumanegara lenyap begitu saja ditelan kenyataan sejarah. Satu-satunya peninggalan Tarumanegara yang tersisa hingga saat ini adalah ini, yang terletak di kawasan Grogol, Jakarta Barat.